Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navanessa Zafireira dengan NIM 12140323922 dari kelas 4 Public Relation A, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi teknologi komunikasi. Sebelum masuk ke materi pembahasannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu implementasi. Nah, jadi secara sederhana, implementasi itu adalah penerapan pada teknologi komunikasi. Implementasi teknologi dapat terjadi karena sebuah keniscayaan sejarah yang harus diterima. Sebuah teknologi komunikasi diimplementasikan maka harus didahului oleh penguasaan keterampilan untuk mengoperasionalkannya. Ada materi tentang proses implementasi. Nah, pada proses implementasi ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada tahapan inisiasi, yang kedua ada tahapan implementasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tahapan inisiasi itu? Jadi, inisiasi berarti usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama dan merencanakan untuk mengadopsi. Pada tahapan inisiasi ini terbagi lagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama ada agenda setting, yang kedua ada matching. Nah, jika kedua tingkat inisiasi ini positif, maka lahirlah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diangankan. Selanjutnya, bila sudah muncul keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang dimaksud, barulah bisa dilihat tahap implementasinya. Kemudian selanjutnya ada tahapan implementasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan implementasi itu? Seperti yang sudah kita bahas pada awal pembukaan tadi, bahwa secara sederhana implementasi itu berarti penerapan. Implementasi teknologi komunikasi berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi juga berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diharapkan. Tahapan implementasi terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada redefining, yang kedua ada clarifying, yang ketiga ada routinizing. Selanjutnya adalah difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan salah satu teori komunikasi yang cukup banyak digunakan dalam berbagai hal, terutama berkaitan dengan sosialisasi ide-ide baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia secara harfiah, difusi inovasi berarti proses penyebaran atau perempasan suatu kebudayaan, teknologi, atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Teori difusi inovasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 oleh Everett M. Rogers yang menjelaskan tentang cara pengenalan dan adaptasi suatu inovasi oleh suatu komunitas. Teknologi komunikasi yang baru ditemukan menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat disebabkan karena menyangkut kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Everett M. Rogers juga menjelaskan bahwa proses komunikasi itu terbagi menjadi 4 elemen pokok. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada saluran komunikasi, yang ketiga ada jangka waktu, dan yang keempat ada sistem sosial. Contoh difusi inovasi dalam kehidupan sehari-hari adalah proses belajar mengajar pada pendidikan yang ada di Indonesia, di mana antara guru dan siswa saling memberikan. Guru memberikan informasi kepada siswanya, kemudian siswa menerima informasi tersebut sebagai media pembelajaran yang mereka jalani pada saat sekolah.
Materi selanjutnya adalah proses adopsi teknologi komunikasi. Proses adopsi teknologi komunikasi sangat penting dilakukan agar memudahkan teknologi untuk melakukan implementasi dalam masyarakat. Nah, jadi proses implementasi teknologi komunikasi ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada tahap pengetahuan, yang kedua ada tahap persuasi, yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan, yang keempat ada tahap implementasi, dan yang kelima ada tahap konfirmasi. Kita akan membahas satu persatu tentang proses adopsi teknologi komunikasi. Yang pertama ada tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan adalah tahap di mana seseorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru, meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok lain. Agar seseorang tahu, maka inovasi tersebut perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Yang kedua ada tahap persuasi. Tahap persuasi adalah tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat jika mengadopsi sebuah inovasi. Persuasi di sini maksudnya adalah seseorang yang mengetahui tentang inovasi tersebut mempengaruhi seseorang yang belum mengetahui inovasi tersebut. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Namun, dengan demikian meskipun seseorang sudah mengambil keputusan, bisa memungkinkan terjadi perubahan dalam adopsi teknologi komunikasi. Artinya, bisa jadi pada suatu waktu individu atau kelompok masyarakat akan menolak inovasi, namun di waktu yang lain mereka akan menerimanya. Selanjutnya ada tahap implementasi. Dalam tahap ini seseorang yang telah mengadopsi inovasi mulai menggunakannya sambil mempelajari lebih jauh tentang inovasi tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi. Seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Materi selanjutnya adalah kategori adopter. Adopter merupakan proses penerimaan adopsi yang bisa dikelompokkan dalam tingkat kecepatan dalam penerimaan inovasi. Everett M. Rogers pernah memperkenalkan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kecepatan masyarakat dalam menerima inovasi. Ia membagi kelompok adopter menjadi 5, yaitu yang pertama ada inovator, yang kedua ada adopter awal, yang ketiga ada mayoritas awal, yang keempat ada mayoritas akhir, dan yang kelima ada kelompok tertinggal. Materi selanjutnya adalah implementasi teknologi bagi organisasi. Perspektif implementasi teknologi komunikasi bisa berlaku untuk individu, kelompok, atau organisasi. Implementasi bagi organisasi atau lembaga pernah dikemukakan oleh Lewis J. Tornarski dan Michael Fleister. Mereka membagi proses implementasi meliputi yang pertama ada manajemen sistem, yang kedua ada proses birokrasi, yang ketiga ada pengembangan organisasi, dan yang keempat ada konflik atau tawar-menawar. Dari perspektif implementasi teknologi komunikasi di atas, lahir 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi. Yang pertama ada teknosentrik, yang kedua ada sosiosentrik, yang ketiga ada konflik, dan yang keempat ada desain sistem. Terakhir pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang faktor penentu implementasi teknologi. Implementasi teknologi komunikasi membutuhkan beberapa syarat agar bisa diterapkan. Paling tidak harus memperhatikan beberapa faktor
yaitu yang pertama, sistem sosial, yang kedua, tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi, yang ketiga, ada tekanan pihak lain, yang keempat, ada kesadaran individu, dan yang kelima, ada kepentingan kekuasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.